semua akan berubah, semua binatang-binatang itu ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW semuanya mau membelek, semuanya bersuara, semuanya bergemuruh. Contohnya sekarang di bulan Maulid saja, saat ini era yang sekarang ini, subhanallah, di masjid-masjid, di rumah-rumah, ya, di musola-musola mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengharap apa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Andai kata saya ada uangnya, saya kasih Darupres untuk Ustaz Ridwan. Subhanallah. Nah, ini udah dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semuanya mempunyai ucapan-ucapan yang mana untuk barang siapa yang membanggakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan diantaranya menghidupkan siar Islam, terus nanti akan bersama Nabi bersama Nabi Siddiqin wa Salihin wa firqatil ula, dan nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok yang pertama. Jadi saat ini kita yang hadir saat ini akan digiring sama-sama bersama Nabi wa Salihin. Amin. Nah, Imam Syafi'i aja mengatakan man ahla makana man hayatu amin, barang siapa yang jama'al maulid Nabi sallallahu, barang siapa yang yang mengumpulkan orang-orang untuk maulid Nabi, terus di situ ada menyiapkan makanan, memberikan tempat untuk makan, semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah akan hafatil malaikah, malaikat-malaikat akan membentangkan untuk kalian, dan meminta kepada Allah akan diampunkan dosa-dosa kita. Di situ, Pak, kita banyak dosa enggak? Banyak. Tak terhitung. Setiap manusia kan kenapa? Bukan malaikat. Nabi saja masih ada kesalahan, Pak, tapi maksum. Sampai ketika di hari kiamat nanti semua umat meminta kepada Nabi Adam, analah, minta kepada Nabi sampai Nabi Muhammad, analah. Nah, lahirlah Pak Wahab, orang yang manis kan, Pak Falang Akang, Pak Budiman, kan? Berkat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Bang Diki kesan, kan? Kita manis kan? Kita manis hitam-hitam, kereta api hitam-hitam, banyak yang ngantri. Subhanallah, hari ini berkatnya dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada perkataannya Imam Ma'ruf Al-Qarni. Imam Ma'ruf Al-Qarni itu mengatakan diantaranya yang dikutip, barang siapa yang hadirnya Kiai Fahrudin Ar-Razi aja ya, itu barang siapa yang makan makanan ini disiapkan. Kalau zaman dulu kan berin itu gandum. Kalau zaman sekarang yang makan awal minyak makulat ya. Dari makanan yang ada disiapkan untuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dibaca Sallallahu Alaihi, ini semuanya ini bergemetar, Pak, gemetar semuanya ini. Tapi kita tak lihat ya, ada bisa lihat ya, nggak bisa dengar ya. Ini bergemetar ini, itu pelimamnya Ma'ruf Al-Qarni di dalam kitabnya. Nah, di situ sehingga meminta agar dimakan oleh siapa? Dimakan oleh Ustaz itu. Agar dimakan, yang sampai dia memakan makanannya, barulah di situ Allah mengampunkan dosa-dosanya, sampai itu diampunkan. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya makanan ini, dibawa nih makanan yang sudah dibacakan Maulid, jangan buang sembarangan, Pak. Jangan dibuang sembarangan, akan tetapi simpan di buritan yang samping-sampingnya agar barokahnya sampai ke langit. Di situ, Pak. Karena apa? Di situ kan. Dan barang siapa yang makan tersebut, faedahnya itu akan dijauhkan rumahnya, musholanya, masjidnya, keluarganya akan dijauhkan dari bala, terus kebakaran, musibah-musibah, gangguan-gangguan, bahkan dijauhkan dari penyakit hati, iri dan dengki. Di situ. Terus di situ dijelaskan, barang siapa yang minuman seperti ini, minuman ini dibacakan maulidnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, di situ Allah akan memberikan 1000 cahaya, 1000 cahaya di hati kita. Andai kata hati kita mati pada saat itu, pada saat semua sedunia mati hatinya,
Allah akan hidupkan hati kita. Berkatnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada lagi 1000 kebaikan, 1000 kesalahan yang akan dihapus. Seperti itu. Bahkan air yang diminum itu, hasil yang diminum itu tadi kan apa tadi? 1000 cahaya, terus 1000 kebaikan, terus 1000 dosa yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Contohnya ini musola ini adalah musola yang terunik di antara musola yang lain. Contoh nih, sekitaran perdamaian tidak ada nih ada balon-balon kayak gini nih. Jadi kita menghargai Nabi, selamat ulang tahun kan? Selamat ulang tahun, bahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bahagia enggak? Tidak harus suruh di kopi mukmin ibadah di sini. Sana itu orang mukmin saja, kita menyenangkan hati orang mukmin. Itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga antum bahagia saat ini. Saya yakin Pak. Saya yakin 100% bapak-bapak ini adalah orang baik. Saya yakin 100% bapak-bapak ini insya Allah meninggalnya dalam husnul khotimah. Saya yakin saya melihat bapak-bapak ini adalah orang yang mana disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Kita selalu husnudzon kepada semua orang. Apalagi sudah akan kita makan, udah berapa kali makan nih, mau di mana-mana nih. Insya Allah udah dibongkarlah hati yang tak baik itu. Iya, betul. Iya, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ada selawat yang antum sudah tahu ya. Saya yakin Bapak sudah tahu. Man shalla alaihi marratan wahidah, barang siapa yang berselawat 1 kali maka Allah akan menyuruh kepada malaikat untuk selawat berapa kali? 10 kali. Pintar Bapak-bapak. Boleh nih nanti gantian yang berpersian. Terus setelah itu bukan hanya dibalas oleh malaikat Pak, akan tetapi akan dimaafkan as-salawati wa anhu sayyi'at. As-salawati'at akan dihapus 10 kesalahan. Wa fi'at lahu darajat, derajat akan diangkat 10 derajat. Itulah apalagi kalau kita bersalawat 1 kali. Kita bersalawat berkali-kali sudah. Sallallahu alaihi Muhammad dan manusia itu berapa? Insyaallah Pak, saya yakin Bapak jadi orang ahli surga. Amin. Semoga bapak-bapak mendapatkan bidadari surga. Amin. Tapi Pak, sholat jangan ditinggal. Cinta tidak sama Nabi? Ya. Tapi jangan lupa, kalau cinta kepada Nabi jangan lupa sholatnya. Boleh mau maaf ya Pak ya, mau maaf nih. Kalau kita nak nyambung ke makna gaplek ke mau apa ke yang penting sholat jangan ditinggalkan Pak. Insya Allah akan menjadi orang baik. Insya Allah Pak. Saya seru loh, saya senang kalau apalagi di depan rumah tuh kadang ada yang main kelayang gitu kan. Yang suka main kelayang senang saya lihatnya. Jadi awet muda. Ada siapa saya lihat? Bang Niki kan dan kawan-kawannya Bang Iwan kan. Itu awet muda Pak. Kita bersosialisasi dengan anak-anak semuanya itu kita menyenangkan. Niat apa? Niat dalam hati untuk menyenangkan orang. Cuman kadang amalnya didos kok. Ada dalam udah. Tapi niat kita ya menyenangkan hati orang mukmin. Contoh Bapak, saya terharu pada salah satu orang di sini. Di antaranya nih, ada beberapa dosa yang mana dosa itu tidak diampunkan oleh Allah kecuali ada. Kalau selawat yang beda lagi Pak ya. Kadang ada yang mana dia itu berjuang untuk anak istrinya kerja. Contoh nih akang usaha pasir, abang saya Bang Budiman bos tukang. Keringatnya itu Pak akan menjadi saksi yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa beliau. Seperti itu Pak Wahab ya, yang ketemu kadang di jalan, Assalamualaikum Bang Wahab, udah banyak pahala saja, Assalamualaikum terus. Itu pahalanya itu Pak, keringatnya walaupun sekecilnya seperti apa, walaupun sekecil molekul, itulah yang akan bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita fair-fairan saja Pak. Kita berusaha untuk menjadi orang baik dan membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah mungkin hanya ini yang
Udah ya? Udah dulu. Masih belum di ini nih, masih belum diantar, tidak boleh lagi buktinya nih. Jadi ya, kalau saran itu barangnya tuh yang mau didoakan tuh dikeluarkan saja dulu. Nanti terlalu seru kan, dia ujungnya dia semua dia. Padahal saya sendiri nunggu kapan mau dikeluarkan. Itu yang bapak-bapak, oh tak selesai katanya, kita nunggu yang benar-benar. Ujungnya satu. Kasihan kan? Kasihan kepada kita semuanya. Insya Allah Pak yang hadir, Pak ada di luarnya. Insya Allah orang-orang baik semuanya. Ini ada sebuah cerita Pak. Ini cerita pada zaman dahulu di dalam kitab, lupa kitabnya apa. Ada seorang perempuan mempunyai anak. Anaknya ini mau dijual karena melarat, tak punya duit, bukan punya apa. Tapi ingin mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti ini, anakku, saya ingin saya ingin jual kamu boleh ya untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Betapa rindunya saya Nabi Muhammad. Kata anaknya, baiklah bunda, tidak apa bunda, juallah aku, biarkan saya menjadi budak. Yang penting kita bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Nangis Pak anaknya, tapi nangisnya itu di luar ibunya, dia nangis. Tetapi di depan ibunya dia mengucapkan alhamdulillah, senang sekali. Dijual Pak, dijual hari itu. Setelah dijual laku di pasar. Setelah laku di pasar, kalau zaman sekarang budak-budak kontena beda Pak ya, senyum dia. Kalau ada budak kontena ya enak, seorang lakon tujuh. Lalu setelah dijual, belilah ke pasar itu makanan-makanan, gandum, semuanya enak-enak makanannya. Ketika sampai ke rumah, dimasak, pokoknya wangi harum, baunya enak sedap gitu. Lalu mengundanglah bapak-bapak yang di sekitar. Ketika acaranya Pak, tidak satu pun yang hadir, tak satu sekali hadir. Sedihlah hati ini kan. Ya Allah, kenapa tidak hadir? Saya ingin menyenangkan nabi-nabi, tapi kenapa kok tidak ada yang hadir? Mungkin sibuk dengan maulid yang lain seperti itu. Lalu dia karena kecapean Pak, tidur kelelahan. Lalu di dalam mimpi ketemu dengan orang banyak sekali berpakaian baju putih, memakai kuda-kuda. Lalu ditanyain, siapakah anda? Saya Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Loh, ngapain ke sini? Loh, katanya di sini ada maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mau hadir di sini. Saya mau hadir. Saking bahagianya Pak, makanannya dikeluarkan semuanya. Setelah dikeluarkan, ngadatin ya Nabi SAW. Setelah selesai, habis makanannya Pak, bersih. Tinggal tinggal tempatnya. Lalu setelah besoknya ibu tetangga itu datang. Ya fulana, kenapa? Katanya ada maulid di sini, kok habis semuanya? Emang udah ada orang di sini ya? Udah ada. Tapi kok aneh ya? Lalu ingat pada mimpi itu. Mimpinya, oh iya semalam ada Nabi hadir langsung bersama para sahabat. Di situ Pak. Jadi itu orang dulu ya Pak, orang dulu yang mana kita mengundang orang, ternyata Nabi sendiri langsung melalui mimpi, dan subhanallah makanannya habis Pak. Subhanallah. Inilah menunjukkan bahwa kita menghormati Nabi akan menghormati kita. Ya, itu adalah cerita. Masih banyak cerita Pak. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah ya, bagi yang punya rumah yang belum bisa mengadakan maulid, tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa, undang ya kakak beradiknya kan, atau sekeluarganya ngumpul beli makanan seberapa gitu sedikit, tidak masalah, cetak luang Pak untuk keluarga lagi. Disitulah keberkahannya akan mengalir kepada kita. Walaupun kita menghormati Nabi hanya beberapa orang saja, apalagi kita nih tadi nih kumpul di musola ini, kumpul di musola sana, kumpul di rumah ini, kumpul, bahkan
kalau ada yasinan sekalian dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah benar. Kira-kira ada yang diingat tidak Pak ya? Intinya dari hikmah bulan Maulid ini adalah apa? Satu, silaturahmi. Nomor dua, untuk memperkuat tadi persaudaraan. Yang mana dalam hadis Rasulullah, "Man lam yakil kibrana ulam yarham siurana falaysa min." Nah, itu hadis sahih. Barang siapa yang tidak menghormati yang besar, yang tidak menghormati yang besar, dan yang besar tidak mau menyayangi yang kecil, tidak dianggap golongannya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi harapan kita saling sayang kepada yang lain, tidak saling menyakiti, saling peduli. Bahkan ma tahabbasnani illa asatau mahubbi usabi apa hadis. Dua muslim yang bersaudara ini, contoh nih, misal Bang Buliman sama Pak Wahab misalkan. Ini Pak Wahab selalu menolong Bang Buliman. Jadi di situ dua muslim yang bersaudara yang neser karena Allah. Di situ siapa yang lebih peduli kepada muslim yang lain adalah orang yang lebih dicintai, lebih dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Di situ lah. Makanya di dalam hadis, orang yang membantu saudaranya, selama dia itu membantu saudaranya, maka dia itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba Bapak aja hadir saat ini aja untuk menyenangkan tuan rumah, menyenangkan organisasi timnya Mushola Nurul Hidayah aja, itu sudah menyenangkan orang mukmin. Itu Pak. Contoh gini Pak, dunia ini tidak bisa tidak bisa dipikir ya, karena kehidupan itu bisa berubah-ubah. Iya, contoh nih, kita iman sekarang turun, besok naik, turun naik, itulah dia. Kadang seseorang yang mana, contoh nih, ada orang yang ahli maksiat saja bisa masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing. Ada juga yang ahli taat kepada Allah, tapi dimasukkan ke neraka gara-gara kucing yang diikat sampai meninggal. Itulah berarti kita kembali kepada rahmat Allah. Kita sayang tak kepada Nabi? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sayang tak ke sesama muslim? Sayang. Kita sayang tak kepada tetangga? Sayang. Kita sayang tak kepada yang lain semuanya di luar sini? Ya, semoga yang mengucapkan sayang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Rahimu yarhamu Rahman yarhamu ma fis sama yarhamu ma fil ard. Yarhamu ma fil ard. Jadi barang siapa yang sayang kepada penduduk bumi saja, maka penduduk langit akan sayang kepada kita. Ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga bisa diingat walaupun satu atau dua kata. Karena kenapa? Tadi kan banyak ya murid yang bisa menghilangkan iri, dengki, terus minumannya diberi 1000 cahaya yang mana tidak akan mati. Ingat ya, insya Allah ya, insya Allah. Karena barang siapa yang ingat di kitab itu musajid ini. Di kitab itu amal kan. Oh, ada kitab lupa saya. Barang siapa yang ingat 2 kalimat saja dari orang baik, 2 kalimat saja, maka Allah akan memberikan 2 surga, yang mana setiap surga itu lebih luas daripada 2 kali bumi dan seisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang kumpul saat ini, yang di luar musola, dan ibu-ibu yang ada di dapur, semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga antum mempunyai wajah-wajah kasih sayang kepada siapapun. Karena di situ Allah tidak akan sayang man la yarham lam yurham. Allah itu tidak akan sayang kecuali orang itu sudah sayang kepada siapapun. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bisa diingat walaupun 1-2 kali 2 kata. Karena besok masih kita lanjut subuh. Dimohon kehadirannya. Semoga terus kita bisa silaturahmi dan saling kuat dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.